Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Saya akan menjelaskan tentang masalah anjak piutang. Anjak piutang yaitu suatu kegiatan merupakan sesuatu kegiatan dari perusahaan pembiayaan di mana perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dan atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, surat sanggup bayar. Itu terkait masalah anjak piutang. Sedangkan secara definisi bahwa anjak piutang yaitu ataupun dalam kurung factoring apabila dilihat secara leksikal ataupun secara kata atau tidak kata itu anjak dan piutang. Dalam ini anjak diartikan berpindah atau bergerak, sedangkan piutang artinya uang yang dipinjamkan yang dapat ditagih dari seorang ataupun tagihan uang perusahaan kepada pelanggan yang diharapkan akan berdurasi dalam waktu tertentu sejak tanggal keluarnya tagihan. Itu merupakan daripada definisi daripada anjak piutang, bahwa memang dari anjak piutang tersebut itu sangat konkret sekali terkait masalah definisi daripada anjak piutang. Dan kemudian macam-macam anjak piutang itu bisa kita lihat bahwa factoring ataupun anjak piutang tersebut itu bisa dibedakan berbagai bentuk ataupun yang dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu segi pemberitahuan kepada pihak customer. Anjak piutang factoring dapat dibagi dalam bentuk yang pertama disclosure factoring. Yang dimaksud disclosure factoring yaitu customer diberitahu bahwa tagihan telah dialihkan kepada lembaga factoring dan yang dilakukan langsung kepada lembaga factoring tersebut. Dan yang kedua yaitu indisclosure factoring, yaitu pihak customer tidak beritahu tentang telah dibelinya sampai terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan risiko terhadap lembaga factoring tersebut. Yang kedua, yakni segi keterlibatan klien anjak piutang dapat dibagi juga dalam bentuk risk cost factoring dan juga dalam risk cost with factoring. Dan yang ketiga, yakni segi jumlah hutang yang dialihkan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang dasar hukum anjak piutang. Adapun dasar hukum anjak piutang adalah yang pertama, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Pasal 2 tentang anjak piutang atau factoring sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK 031/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Keempat, Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang kelima, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK 017/1995 tentang penentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Yang ketujuh, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Yang D, manfaat anjak piutang. Mengutip OJK, adapun manfaat dari anjak piutang antara lain: 1. Dapat menurunkan biaya produksi karena pembayaran menjadi lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan daya saing dunia usaha. Yang ketiga, cara mendapatkan kas atau instant cash. Yang keempat, kontrol piutang yang lebih baik. Yang E, jenis-jenis anjak piutang. Adapun jenis-jenis anjak piutang yang paling umum di dunia bisnis. Yang pertama, full service factoring.
yang dimana perusahaan anjak piutang dengan jenis full service menyediakan segala jenis jasa kegiatan anjak piutang, mulai dari penagihan penerbitan invoice sampai penerimaan dana dari debitur. Yang kedua, resource factoring, yang dimana perusahaan anjak piutang dengan resource factoring hampir mirip dengan full service. Perbedaannya tidak menerima perjanjian anjak piutang yang menyertakan kredit buruk. Yang ketiga, bulk factoring. Bulk factoring itu merupakan jenis anjak piutang yang hanya mencakup kegiatan pembayaran di muka dan penagihan berkala kepada debitur. Yang keempat, maturity factoring. Yang dimana dalam maturity factoring, perusahaan hanya bertindak sebagai pengawas, pengurus administrasi, dan pelindung kredit. Semua kegiatan penagihan teknis masih dilakukan oleh perusahaan klien. Yang kelima, agensi factoring. Yang dimana agensi factoring adalah jenis anjak piutang dengan atas nama penagihan piutang dari perusahaan lain. Yang keenam, invoice discounting factoring. Yang dimana invoice discounting factoring adalah perusahaan anjak piutang yang hanya menyediakan jasa pembiayaan piutang tanpa penagihan. Yang ketujuh, undisclosed factoring. Undisclosed factoring yaitu suatu perusahaan anjak piutang khusus yang memberikan perlindungan terhadap piutang buruk. Dari pembahasan yang kami bacakan, dapat kami simpulkan bahwa dapat dipahami bahwa anjak piutang secara syariah dapat merujuk pada fatwa DSN nomor 67/DSN MUI _3/2008 yang menyatakan bahwa anjak piutang adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah. Sebagai salah satu alternatif pendanaan usaha anjak piutang, belum sepopuler jenis pendanaan yang lain. Padahal alternatif pendanaan ini cukup menjanjikan, terutama pada saat terjadinya krisis ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan anjak piutang merupakan salah satu sumber dana bagi perusahaan yang memang sedang membutuhkan uang dengan segera, yang semua kegiatannya diatur sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tidak merugikan salah satu pihak. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.